pernah mengacap juga di Leboyo. Alhamdulillah, kita sekarang berada di bulan yang penuh dengan pendidikan, bulan yang penuh dengan latihan, bulan yang penuh dengan tempaan. Makanya tidak salah kalau dikatakan Ramadan itu adalah bulan madrasah, bulan pendidik. Kita sekarang dididik oleh Allah dengan adanya bulan suci Ramadan. Dan paling tidak menjadi perhatian buat kita dari ungkapan Syekh Abdul Jailani bahwasanya Rabbus shaimin laisa lahu min shaumihi ilal ju' wal atas. Ada lagi dari hadis Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Nah, kalimat ini atau ungkapan ini paling tidak menjadi dasar bagi kita bahwasanya sangatlah rugi sekiranya kalau Ramadan ini kita tidak dapat apa-apa. Karena ungkapan Syabdul Qadir, banyak orang yang berpuasa tetapi dia berbuka. Sebaliknya, banyak orang yang berbuka tetapi dia berpuasa. Nah, ungkapan ini menarik untuk kita kaji. Apa makna dari banyak orang yang berbuka tetapi dia berpuasa? Atau sebaliknya, orang yang berpuasa tetapi hakikatnya dia berbuka. Berarti kalau dipilih-pilih antara dua itu mana yang lebih bagus? Mana yang baik? Apakah berbuka tapi dia puasa? Ataukah dia berpuasa tapi dia berbuka? Nah, ternyata tidak ada yang baik. Tidak ada pilihan. Kenapa? Di awalnya banyak orang yang berpuasa tetapi dia berbuka. Inilah kalimat yang tadi itu, Rabbus shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Umum, secara umum masyarakat mengartikan puasa itu adalah menahan lapar, menahan haus. Bagi yang sudah punya keluarga ya tidak berhubung di siang hari, tapi malam hari boleh. Itu umum. Nah, kalau sudah bisa melewati itu, yes, berarti puasanya diterima. Atau sudah bangganya, dosa saya ampun diampuni oleh Allah. Ghafirallahu lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Padahal ini kesalahan fatal. Ini kesalahan fatal dan ini menjadi apa? Jadi semacam slogan kita bahwasanya kalau misalnya sudah mampu menahan lapar, menahan haus, atau menahan nafsu tadi rukun kulit, yes, puasanya udah hebat dan dia sudah merasa dia menjadi seorang bayi dan dia layak ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kesalahan yang fatal. Nah, ini secara umum, orang umum. Padahal puasa secara hakikatnya adalah bukan hanya menjaga makan, haus dan itu, tapi yang paling pokok itu yang dinilai oleh Allah adalah bagaimana dia mampu menjaga zahir batiniahnya, menjaga hatinya dari keburukan-keburukan. Dia tidak makan, dia tidak tidur, tapi lisannya buruk, hatinya buruk, sifat irinya banyak, dengkinya banyak, sombongnya masih doyan. Inilah yang rusak. Makanya inilah yang banyak dikatakan Nabi, betapa banyak umatku yang melakukan ibadah puasa tapi tidak dapat apa-apa, hanya dapat lapar dan haus. Nah, ini paling tidak menjadi perhatian kita. Gitu. Jadi inti, makna esensi dari puasa itu bukan hanya itu, menahan lapar, haus, tapi yang paling penting itu intinya adalah kita menahan hawa nafsu, menamarah. Puasa itu banyak godaannya. Sedikit saja marah. Sudahlah cuacanya panas. Ya, panas sekarang. Gesekan sedikit tersinggung. Ada ucapan ini tersinggung, marah. Nah, inilah yang dapat merusak. Ini yang harus dijaga sebetulnya. Makanya puasa itu seperti orang yang menjaga bayi sebetulnya. Bayi itu harus hati-hati betul. Cara megangnya hati-hati, kalau gendongnya nggak hati-hati bisa keseleo. Bisa bayi itu akan ya keseleo, nggak nyaman. Makan bayi hati-hati juga. Bayi yang baru usia 2 bulan jangan dikasih sate, jangan dikasih nasi, atau jangan dikasih yang keras, kasih bakso, nggak bisa. Nah, itu aja. Kemudian air minum bayi juga tidak sembarangan, harus dikasih air yang higienis gitu.
Cara gendong bayi, cara meletakkan bayi, cara menghormati bayi, itu harus hati-hati betul. Jangan sampai terjadi sesuatu dengan bayi itu. Nah, sama dengan puasa. Puasa itu sama seperti bayi sebetulnya, ngomong, dijaga gitu puasanya. Ini yang sulit itu di situ. Makanya kadang-kadang kita ya kalau yang paham gitu ya, itu akan menangis gitu. Mengapa para sahabat dulu menangis gitu ketika selesai Ramadan? Bukan selesai saja, ketika Ramadan saja mereka menangis. Kenapa? Tadi itu prioritas puasa itu bukan nahan lapar, bukan nahan haus, bukan. Tapi menjaga hati itu yang sulit, menjaga pikiran yang sulit. Yang paling pokok adalah la yasma'una fiha lahwa wa la ta'sif. Menjaga lisan itu sangat sulit sekali. Menjaga pandangan sulit sekali. Menjaga pendengaran sulit sekali. Ngomong enggak, tapi kadang-kadang telinga mendengar kata-kata yang jelek, kata-kata yang maksiat. Kena juga, berarti berpengaruh juga puasanya. Kadang-kadang mulutnya tanpa dirasa mengeluarkan kata-kata yang Allah tidak ridho dengan kata-kata itu. Ya Allah tidak senang dengan ucapan itu. Mempengaruhi puasa juga. Pasti mempengaruhi. Maka dibilang gampang, susah Ramadan itu. Susah. Makanya para sahabat itu menangis setiap malam. Gitu. Menangis itu apa? Memikirkan mulai hari ini, mulai dari habis sahur sampai menjelang ini, diterima apa tidak, mampu tidak saya menjaga ucapan, mampu tidak saya menjaga hati saya. Itu yang mereka khawatir, bukan masalah makanan ini. Lah kalau kita sekelas kita mungkin kita sudah merasa hebat karena kita mampu tidak makan, tidak minum, merasa puasa kita sudah hebat, sudah diterima, padahal masih belum. Karena hakikatnya puasa itu adalah menahan batin ini, menahan hati ini dari keburukan sifat yang tadi saya sebutkan itu. Makanya tadi rubba min shaimin laisa lahu min shaumi illa al-maut. Nah kemudian nanti kita akan dapat dua kabar dari Allah, dapat dua salam dari apa? Dari Allah. Apa itu? Yang pertama adalah salamun qaulan min rabbir rahim. Yang kedua wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Itu dua salam dari Allah yang akan Allah sampaikan langsung kepada kita, baik itu kita berada dalam kubur maupun nanti ketika kelak dimatikan di akhirat. Nah, bagi orang atau hamba yang dapat salamun qaulan min rabbir rahim, inilah orang yang beruntung, inilah hamba yang beruntung. Apa? Itu ucapan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala, salam keselamatan bagi hamba yang beriman, bagi hamba yang bertakwa. Akan tetapi akan dapat salam juga dari Allah, tapi salamnya buruk apa? Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Salam dari Allah bahwanya sampai itu disuruh memisahkan diri dari orang beriman. Sampai itu termasuk orang kafir, sampai termasuk orang yang fasik. Dapat salam dari pangeran. Kenapa? Sampai harus memisahkan diri dari kelompok orang beriman. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Siapa mereka? Ya tadi orang yang menjalankan ibadahnya sekenanya saja. Orang yang menjalankan ibadah puasa sekena-kenanya aja, semau-maunya aja, sekehendak hatinya saja. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Engkau termasuk orang yang merugi kata Allah. Akan tetapi betapa indahnya telinga kita ketika kita mendengar ada ucapan salamun qaulan min rabbir rahim. Dapat salam keselamatan dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu yang akan kita dapatkan kelak. Baik itu di dalam kubur maupun di alam akhir. Nah, jadi ini menjadi perhatian kita. Bahwasanya, nah kemudian ada juga orang yang berpuasa, tetapi dia berbuka. Ada ungkapan orang yang berbuka, tapi dia berpuasa. Orang yang berbuka itu siapa? Orang yang tidak puasa. Orang pada nahan lapar, haus dan segala macam, nahan lisan, dia tidak makan saja sehendaknya, minum dan ngerokok saja di depan orang puasa. Ini orang tidak tahu malu, tapi dia berpuasa, berbuka tapi berpuasa. Berpuasanya mana? Dia tidak berbuat jahat, dia tidak ngomongin orang, dia tidak bersirik kepada orang, dia tidak sombong kepada orang, tapi dia tidak buat puasa. Apakah baik? Ya sama saja tidak baik. Kalau dipilih ya tidak baik, ya kan? Ada orang bilang begitu, mendingan saya tidur saja.
Karena apa? Saumnya orang tidur puasa itu adalah ibadah. Ini dalil yang menjadi penguat ini. Rata-rata orang dalil jadi andalan itu. Wah, tidur aja ibadah. Tapi kadang-kadang salah kaprah juga termasuk orang yang berjibun. Kenapa? Ibadahnya kebablasan, tidurnya kebablasan. Habis subuh, habis sahur, barunya kenyang. Iya kan? Ya sudah. Oh, berarti tidurnya orang puasa ibadah. Tidur. Subuh lewat. Lewat. Tagi-tagi jam berapa? Jam loro. Biasa. Zuhur lewat. Makanya orang yang puasanya kelas hebat. Kenapa dia merasa, wih, puasa kok segelas teman ya? Tahu-tahu maghribnya dia bangun jam 3. Tidur habis sahur, bangun jam 3. Sudah. Enggak, itu orang lain. Gak usah ngerasain. Kita. Ini kok ditanggal sana. Kamu perasaan tadi sih? Guyon. Iya. Jadi tetangga sana bisa begitu misalnya. Jadi mentang-mentang dapat dalil satu dari ustaz ceramah dia dengar gitu. Tidurnya orang berpuasa ibadah. Wah, ya sudah. Sholat ibadah. Tidur juga ibadah. Harus ibadah yang enak aja. Tidur saja. Kenapa alasannya? Kan kalau tidur terjaga mulutnya. Kan kalau tidur terjaga hatinya. Kan kalau tidur nggak berbuat maksiat. Ya benar ke situnya, tapi meninggalkan ibadah rusak juga puasanya. Itu. Jadi harus sama. Makanya kembali ke tadi itu kami soimin juga sama. Nah, kemudian kalau ada hadis lagi mengatakan lil shaim farhatani, ya kan? Farhatun inda itu tori wa farhatun inda ru'ya Idul Fitri atau inda liqa'ati, ada dua itu. Nah, kalau secara umum kebahagiaan orang berpuasa satu ketika menunggu azan maghrib itu bahagia sekali. Enggak presiden, enggak bupati, enggak siapapun orangnya. Kalau sudah menunggu azan maghrib bahagia ya. Orang yang punya utang lupa hutangnya. Orang punya masalah besar akan lupa masalah apa? Terdengar suara maghrib, langsung yang dalam pikirannya adalah makan atau minum. Bahagia itu kalau diukur tidak ada ukurannya. Saking bahagia itu sama. Itu secara umum. Dan kedua adalah ketika dia tahu, oh kapan puasa baru? Oh besok puasa terakhir, langsung hutang. Kenapa? Idul Fitri. Dan bayangannya pakai baju baru. Artinya dia merasa terkekangnya sudah bebas. Seakan-akan dikekangnya sudah bebas. Itu secara umum. Nah, tetapi kalau kajian tasawuf dalam kajian dalam Sirul Asrar itu bukan begitu. Jadi kebahagiaan orang yang berpuasa pertama itu bukan ketika ia menyambut datangnya azan maghrib tidak. Tetapi apa? Indah ibtitori adalah ketika kelak dia merasakan makanan nikmatnya dalam surga, itulah kebahagiaan. Jadi kalau kebahagiaan kita ini kelas rendahan, kalau hanya bangga ketika datangnya maghrib sudah merasa bahagia, kelas rendahan itu. Jangan jadi kelas rendahan. Kita harus menjadi kelas yang eksekutif. Apa itu? Kebahagiaan kita bagi orang berpuasa adalah ketika kalau kita merasakan makanan, minuman langsung dari surga. Itu baru kelas hebat. Indah, ibtitori, itu dia. Kalau hanya bahagia karena dapat makan ketika habis puasa selesai masanya, ngapain nanti kalau nggak bisa merasakan nikmatnya makanan minum dari surga, ngapain? Ya kan? Itu secara hakikat. Nah, yang kedua kebahagiaan orang berpuasa adalah ketika datang Syawal, habis puasa, besok Idul Fitri, bahagia senang sekali. Tapi dalam hakikat orang tasawuf tidak. Yang menjadi kebahagiaan adalah akan bertemu dengan Rabbul Izzah, akan bertemu dengan Tuhannya, dengan pangeran. Kayak apa sih pangeran? Kayak apa sih Gusti Allah? Itu kebahagiaan yang kedua bagi orang yang berpuasa. Ngapain bahagia ketika Syawal? Ngapain bahagia ketika selesai puasa? Kayak anak kecil saja puasa. Besok pakai baju baru, makan itu. Kayak sandi lagi. Ngapain ya sandi ya? Jadi inilah pendidikan. Jadi kita ini berbahagia, kita dididik oleh Allah dengan Ramadan. Ramadan mendidik kita untuk menjadi orang yang baik,
Ramadan mendidik kita akan menjadi orang yang berhati lapang, menjadi hati lemah. Bahkan rusaknya puasa kita itu ketika kita tidak bisa menjaga amarah, ketika kita tidak bisa menahan nafsu, rusaklah puasa kita. Makanya dibagi berat yang berat, ya ringan. Nah itu puasa. Kita dididik saja puasa, tidak boleh macam-macam. Kita menjaga. Nah bagus seperti kita ini madrasah pendidikan bagi kita. Nah makanya mari kita jalankan esensi Ramadan secara hakikat. Kalau hanya syariat saja menjadi patokan, kita cenderung rugi. Gitu. Kalau itu menjadi standar kita itu yang biasa-biasa saja, rugi. Carilah standar yang agak kuat, standar yang agak tinggi. Itu lebih menjaga. Kalaupun nggak kena yang standar tinggi, minimal dapat yang standar rendah. Inilah sudah dapat yang standar rendah, dihebatin, ya nggak dapat rendah, mau apalah yang mau didapat. Kalau dapat yang lebih di atas enak, nggak dapat itu masih ada di bawahnya. Nggak dapat lagi, ya dia dasar lah minimal. Ini sudah ngambil dasar, nggak dapat juga, ya mentok, tuburkan ibaratnya begitu. Nah itu, jadi kita ini bersyukur, lagi-lagi bersyukur. Karena Allah sudah mendidik kita dengan Ramadan. Jadi Ramadan sebagai guru kita, sebagai tutor kita, sebagai pengendali kita, agar kita lebih baik lagi dan lebih baik lagi untuk menjalani ibadah puasa. Dan inti daripada Ramadan itu adalah bagaimana kita mencapai 3 derajat. Satu adalah bagaimana kita bisa menjadi haqqatu qoti. Jadi Ramadan ini mendidik kita untuk menjadi haqqatu qoti. Benar-benar takwa. Orang guyon, temenan takwa. Solehnya bukan di Ramadan saja. Selesai Ramadan, Anda tetap soleh, tetap takwa. Kenapa? Ramadan ini mendidik kita untuk selanjutnya. Bukan hanya di Ramadan saja. Haqqatu qoti itu bukan hanya di Ramadan saja, tapi ini mendidik kita untuk selanjutnya. Kalau hanya di Ramadan saja ngapain? Itu haqqatu qoti. Yang kedua apa? Haqqu jihad. Haqqu jihad itu apa? Perjuangan ikhtiar. Kita menjalankan ibadah di Ramadan betul-betul dengan perjuangan yang berat. Perut kenyang, harus ibadah. Tenaga tidak ada, harus ke sawah. Lapar, panas, harus derap, harus gelabah. Itu ujian yang paling berat. Belum lagi begitu dapat dengar omongan seperti ini, dapat marah. Itu ujian yang paling berat. Makanya ikhtiarnya adalah bagaimana dia mampu menahan segala keburukan yang muncul dari dalam ini. Haqqu jihadi. Dan yang tidak kalah penting terakhir adalah haqqu tilawati. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Hak tilawati. Jadi tilawati sama dengan Al-Quran. Ayo kita belajar dengan Al-Quran. Akan hanya mengaji. Kalau mengaji Al-Quran gampang, tapi mengkaji, memahami apa sih maksud Al-Quran, itu yang paling pokok itu. Bukan hanya rebut-rebutan khataman, bukan hanya berlomba-lomba khataman. Satu Ramadan saya 5 khatam, bagus. Ramadan 30 hari saya khatam 2, 3, bagus. Tapi yang paling bagus adalah bagaimana dia tilawati, membaca, memahami Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai guru kita, sebagai konun, sebagai panutan kita. Kenapa? Al-Quranlah sebagai panutan. Maka 3 kunci ini, haqqatu qoti, haqqu jihadi, wa haqqu tilawati. Inilah syarat untuk bisa supaya puasanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup hanya tidak makan, tidak minum, tidak perlu. Tidak. Kalau 3 ini enggak ada, kayaknya rusak puasa kita. Rusak puasa kita. Haqqatu qoti, haqqu jihadi, dan haqqu tilawati. Jihadi menjaga diri, menjaga nafsu, menjaga keburukan hati, iri, dengki, sombong, masuk semua. Nah itu. Saya rasa sudah banyak yang saya sampaikan dan waktunya pun sudah lama karena kita semua aktivitas tarawih capek, pegel, kemudian waktu juga pengen istirahat.
Ini saja barangkali yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf barangkali kalau ada salah ucap. Kalau ada salah ucapan, ya saya bercanda saya. Yang dirasa saya. Minta maaf kepada semuanya kalau ada kata-kata yang kurang pas atau kurang pantas. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Syekh Jamal yang telah disampaikan oleh Pak Ustaz Rahmat Halim Akbar Al-Mahali. Untuk itu, pada kita baca selanjutnya yaitu doa Al-Quran yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Kiai Abdul Latif. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Al-Quran di bakar wajan dulu. Al-Quran. Iya, lu karena tidak beli kan nanti ambil lagi ngaji deh. Nanti ambil lagi. Sing gede nih. yang gede yang jerawatan juga. Ya memang sana lembut. Lembut tanamannya mah. Tahu kacamata yoran. Itu kembali. Ya kayak lemut. Doa menurut kita sindoma sejenak maka ya. Ada bagi untuk mobil kurang guys ini.